Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa imamina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ahbabihi ila yawma tujza fihil hasanat was sayyiat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Surah Al-Ghasyiyah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita, sehingga alhamdulillah kita kembali bisa mengadakan atau melaksanakan pengajian rutinitas kita, yaitu kitab Mabadi' Ilmi Tasawuf, ya insyaallah mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi al-faqir selaku yang menyampaikan materi ini, dan pula saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaatnya, dan besar harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula sekalian para sahabat, kerabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, majlis kitab Mabadi' Ilmi Tasawuf atau dasar-dasar ilmu tasawuf, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang beberapa anggota yang bisa menimbulkan dosa dan maksiat, ya. Kemarin sudah yang pertama kita lewati bagaimana kita memelihara kedua tangan kita, kedua kaki kita. Kemarin yang ketiga bagaimana melihara mata kita. Dan mungkin kita ulang sedikit. Kemarin kan kita sebut ada 7 anggota. Jadi yang kita bicarakan sudah selesai 2 anggota, 2 mata, 2 tangan, terus 2 kaki. Terus yang ketiga adalah bagaimana melihara mata sebagai satu bahagian daripada nikmat sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini tujuan ayat ini berlaku kepada kita segenap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah menyatakan, tidakkah mereka? Mereka siapa? Bisa kita atau sebelum kita, generasi setelah kita, dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, Allah tunjukkan ayat ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di sini ada kata-kata nazrah. Makna daripada fi'il afala yanzurun. Karena kita dalam konteks ini berbicara tentang bagaimana melihara mata. Allah maklumkan kepada kita lewat firman-Nya, afala yanzurun, apakah tidakkah mereka memandang. Lebih dalam lagi maknanya adalah memandang dan memikirkan. Jadi makna yanzurun di sini bukan sekedar hanya memandang dengan mata lahiriah kita, kedua belah mata, tetapi maksudnya adalah apakah mereka tidak memandang dan memikirkan. Ilal ibil, kepada ibil. Ma makna ibil? Ibil itu artinya onta. Kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana pula dihamparkan. Nah, ini satu maklumat yang amat sangat berharga bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki buat kita agar dipergunakan, dipakai untuk memandang sesuatu ibrah daripada pencipta alam semesta. Allah sebut ini ada beberapa macam. Padahal alam semesta sangat luas, tapi diwakili dengan onta, dengan langit, dengan gunung, dengan bumi. Kepada onta. Kenapa Allah sebut onta? Karena memang ayat ini turun di tanah Arab, maka akan lebih munasabah, akan lebih terjadi persesuaian kalau Allah sebut dengan binatang onta. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak disebut misalnya ayam atau bebek atau binatang-binatang lainnya? Binatang itu banyak, bukan hanya onta tentunya. Sangat amat banyak ragam binatang di alam semesta ini. Allah katakan yang pertama, tidakkah mereka melihat dan memikirkan kepada onta? Karena kalau ketika disebut onta sudah identik dengan tanah Arab. Nah, seandainya Allah sebut, seandainya ya, walaupun kita tidak boleh merubah lafaz Al-Quran, seandainya disebut ketika itu adalah afala yanzuru ila dajajah misalnya, tentu tidak munasabah. Ayat yang sudah jelas-jelas sesuai atau munasabah dengan situasi kondisi saat itu saja seringkali dikatakan bohong, dikatakan bikinan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah lagi sesuatu yang sama sekali tidak munasabah. Ini bahagian daripada i'jaz i'jaz al-ayat al-Qur'aniyah. Allah ini maha tepat, sangat tepat menempatkan percontohan binatang yang kita i'tibar adalah binatang onta. Karena ayat ini diturunkan di lingkungan orang-orang Arab. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan itu onta? Sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional, ya. Ketika kita melihat onta berproses mulai dari awal penciptaan sampai terjadi perkembangan janin si onta sampai terjadi proses kelahiran. Bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang bikin kita berpikir terkadang kelahirannya pun, persalinannya pun tanpa bantuan seorang dokter atau bidan. Ini satu keajaiban yang sangat
amat sangat luar biasa. Mungkin bisa kita kiaskan kepada binatang lainnya. Lanjut kepada yang kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kepada langit bagaimana ditinggikan. Kita juga punya langit. Seluruh negara di seluruh penjuru dunia pasti memiliki langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya Allah maksudkan ini apa? Allah maksudkan kita hendaknya memandang. Pertama kita memandang ini dengan mata kita, mata lahiriah, dan selanjutnya memandang, memikirkan dengan mata batiniah kita. Pandanglah langit, coba Anda pandang. Tapi cukupkah sampai di sana? Tentunya jawabannya tidak. Ya, tidak cukup sampai di sana. Oh, saya sudah memandang. Oh, di langit ada bintang, di langit ada matahari, di langit ada galaksi, ada tata surya. Bukan sampai di sana saja. Maksud Allah Subhanahu wa taala, pandanglah langit, niscaya kamu akan mendapatkan suatu keajaiban yang amat sangat luar biasa. Apa keajaiban tersebut? Langit ini kan laksana atapnya bumi. Atap tanpa tiang ini merupakan suatu keajaiban yang maha dahsyat. Ini hanya dibuat, ciptakan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Anda keliling dunia cari saja, adakah gedung, adakah rumah yang tercipta terbangun tanpa tiang? Ini amat sangat mustahil, ya. Yang ketiga, wa ilal jibal. Kenapa Allah umpamakan jibal? Ini jam'u jabal, artinya gunung-gunung. Kaifa nusibat. Munasabah sekali lagi, ya. Sekali lagi munasabahnya bahwasanya Allah suruh kita, Allah perintahkan kita dan segenap manusia untuk memandang kepada gunung. Oh, ini gunung yang tinggi, gunung yang indah, gunung ini, gunung itu. Tidak cukup sampai di sana tentunya. Mestinya kita berpikir, oh ini gunung ciptakan, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pasak. Bahkan gunung tersebut, gunung itu sendiri menjadi pasak bagi bumi Allah Subhanahu wa taala. Oh, seandainya ada gunung, maka akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Ini laksana pasak sebuah bangunan, pakunya sebuah bangunan adalah gunung-gunung yang berjulang tinggi. Kalau Anda pergi ke Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, Jeddah dan sebagainya, niscaya Anda akan lihat betapa banyak deretan gunung-gunung tinggi, gunung-gunung terjal. Ini sebagai bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa diciptakan. Ini murni benar-benar ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Anda akan lihat sekali lagi kalau Anda ke Saudi Arabia, Anda akan lihat betapa hamparan padang Sahara yang amat sangat luas sejauh mata memandang. Ya, kalau Anda pernah umrah, ibadah haji, Anda melakukan perjalanan dari kota Jeddah ke Makkahul Mukarramah, atau dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, atau dari Jeddah ke Madinatul Munawwarah, sepanjang jalan kita melihat hamparan yang begitu luas, padang pasir atau padang Sahara sejauh mata memandang. Kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kelak di akhir zaman menjelang hari kiamat, ketika peristiwa akhir zaman kembali akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awal mulanya. Jadi bumi ini laksana sebuah hamparan, sebuah tikar, sebuah karpet yang diulurkan, dibuka, dan selanjutnya nanti akan kembali gulung sebagaimana semula. Kaifa sutihat, kuasakah Allah menghamparkan ini? Sudah tentu jawabannya Allah Sang Maha Kuasa menghamparkan bumi yang amat sangat luas ini, tentunya dengan segala isinya. Siapa yang berkuasa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah bumi, pandanglah onta, pandanglah langit, pandanglah gunung, pandanglah bumi, dan pikirkanlah. Itu hikmah
Allah ciptakan kedua belah mata kita. Kemudian hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Oleh karena itu kata musannif atau kata penulis atau penyusun risalah ini, pikirkanlah, demikianlah hendaknya mempergunakan nikmat mata. Dan jika digunakan kepada melihat barang yang dilarang pada agama, saya melihat perempuan, ya, mohon maaf kaum perempuan, mohon maaf, ya, kaum perempuan ini untuk saat ini komunitasnya luar biasa banyaknya. Jangan sampai kalian kaum perempuan menjadi sasaran empuk kaum Adam, ya kan sebutan trennya, atau kaum laki-laki, di mana kaum perempuan dijadikan objek yang bernilai negatif, dikonsumsi oleh mata-mata nakal, mata-mata yang menyimpang daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau lagi apa di sini? Kemaluan orang. Ya, tentu sudah maklum ya, sudah maklum. Apakah untuk itu? Tentunya tidak. Atau gambar-gambar cantik. Sekarang marak di berbagai media sosial, ada Facebook, apalagi ada IG, Instagram, ada WA, WhatsApp dan sebagainya. Ini seringkali yang menjadi daya tarik, bahkan hampir mungkin 90% banyak dipajang foto-foto perempuan. Anda jangan tertipu, ya. Melihatnya saja sudah ini amat sangat berbahaya. Apakah kita pikirkan nanti bisa merusak kinerja otak kita, merusak kenyamanan, kekhusyuan ibadah kita gara-gara salah menggunakan pandangan kita. Anda mudah tertipu. Terkadang di media sosial orangnya sangat cantik jelita, luar biasa, bikin yang bisa geleng-geleng kepala. Masya Allah tabarakallah, sangat cantik sekali. Padahal kadang-kala sebenarnya bukan perempuan, tapi ternyata perempuan ini menjadi objek yang amat sangat laris ketika ditampilkan di media sosial. Terlihat terkonsumsi oleh mata-mata nakal yang saya katakan tadi, maka akan terjadi kemungkinan besar pada gilirannya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini satu hal yang sangat kita waspadai. Terusnya, atau kata beliau melihat gambar-gambar cantik yang mendatangkan syahwat, tergerak rasa. Dalam batin seorang laki-laki ketika melihat ada foto perempuan dipajang di media sosial, ini kita hindari seyogyanya. Maka adalah ia kufur dengan nikmat Allah. Ini yang kita garis bawahi ketika kita menggunakan satu nikmat antara yang beliau sebutkan di sini, nikmat mata. Ketika kita salah gunakan, maka hukumnya Anda telah melaksanakan kufur nikmat yang telah diberikan kepada kita atau kepada hamba Allah tersebut. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu berterima kasih atau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah lagi, kata Allah, untukmu nikmatku tersebut. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat sangat keras atau amat sangat pedih. Demikian pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara melihara mata sebagai bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti masih ada beberapa anggota tubuh yang berpotensi besar akan muncul berbagai dosa dan maksiat daripada anggota-anggota tersebut. Sementara pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi Al-Faqir selaku yang menyampaikan pengajian pada siang hari ini, dan tentunya pula mudah-mudahan bermanfaat bagi anda sekalian, pada kaum muslim muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna fa'na warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. بفضل رب العزة أما يصفون الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.